Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga saudara-saudara kami dimanapun saat ini berada yang mengikuti ibadah melalui live streaming hari ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dalam ibadah ini. Kita mulai ibadah kita melalui Kidung Jemaat nomor 337, ayat 1 dan ayat 3. Ayat 3 kita berdiri. Gunung yang
Dengarlah hukum. Dosa kita, mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal 82 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Marilah kita membacanya secara responsoria. Mazmur Asaf. Allah berdiri di dalam sidang ilahi. Di antara para Allah. Di antara para Allah ia menghakimi. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan ayat 2.
bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini, yaitu minggu ke-9 setelah Trinitatis tanggal 14 Agustus 2022, dengan topik minggu kita adalah mengikut Yesus secara total. Warta kita 2 Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 16 Agustus 2022, libur atau masohot, koordinasi pelayanan melalui WA Group. 2.2 libur sermon week dan kategorial. Dalam rangka perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI yang ke-77, maka pada tanggal 16 Agustus sampai dengan 20 Agustus, sermon kategorial dan sermon week diliburkan, kecuali pelajar CD masuk seperti biasa. 3 Marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari Minggu 21 Agustus 2022, dalam setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Agustus 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 3.3 persembahan tahun kesehatan. Pada hari ini Minggu 14 Agustus 2022, kita akan mengumpulkan amplop persembahan tahun kesehatan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Mohon supaya menulis nama, keluarga, wek, dan jumlah nominal yang dipersembahkan supaya diwartakan minggu depan. 5 pemberitahuan. 5.1 berita kelahiran. Pada hari Senin 18 Juli 2022 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Daniel Tambunan, Ibu Boru Simatupang, yang beralamat di Dayang Sumbi Dalam, nomor 28, RT 04 RW 05 Sangkuriang, masuk WEK 5, ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 ibadah doa pembangunan dan tahun kesehatan. Dalam rangka mensyukuri telah dimulainya pembangunan di gereja kita, sekaligus pencanangan tahun kesehatan HKB Jalan Lurah Cimahi, maka gereja kita akan melaksanakan kegiatan antara lain. Yang pertama, ibadah doa syukur pelaksanaan pembangunan sekaligus pencanangan tahun kesehatan HKB Jalan Lurah Cimahi yang dilaksanakan pada hari ini Minggu 14 Agustus 2022 dengan acara ibadah singkat, tortor dari seksi sekolah minggu dan tortor dari seksi perempuan setelah ibadah pagi dan setelah ibadah siang hari ini. Yang kedua, pada hari ini Minggu 14 Agustus 2022 dalam setiap kebaktian pagi, siang, dan sore, kita akan mengumpulkan amplop tahun kesehatan pada saat persembahan kedua. Amplop tersebut sudah didistribusikan kepada semua jemaat oleh situai masing-masing, dan apabila ada yang belum kebagian, kita sudah menyiapkan di depan gereja supaya diantarkan ke depan pada ibadah hari ini. 5.3 tahun kesehatan dan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Dalam rangka merayakan dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 dan mensukseskan tahun kesehatan HKB Jalan Lurah Cimahi, gereja kita akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut.
Pada hari Rabu 17 Agustus 2022, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-77 dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di lapangan parkir. Dimohon agar semua jemaat dari seksi sekolah minggu sampai lansia untuk hadir mengikuti acara tersebut. Pada hari Rabu 17 Agustus 2022, setelah upacara bendera, akan dilaksanakan Tahun Kesehatan HKP Jalan Lurah Cimahi. Gereja kita mengadakan pertandingan volleyball, fun game, dan lomba memasak saksang antar WEG. Teknis perlombaan bisa dibaca di mading gereja kita, yang dikoordinir oleh Seksi Humas, Seksi Ama, dan Seksi Perempuan. Dimohon kepada semua jemaat kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. 5.4 Perubahan jadwal seksi lansia. Sesuai dengan permintaan seksi lansia, pelaksanaan sermon seksi lansia yang selama ini dilaksanakan setiap hari Selasa diganti menjadi setiap hari Jumat masuk pukul 10.00 WIB. 5.6 Penandatanganan surat perjanjian pilun atau pinjaman lunak. Pada hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, akan dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian pilun atau pinjaman lunak pembelian lahan. Daftar-daftar pemberi lahan, pemberi sumbangan, dan pemberi pilun bisa kita baca di Warta Jemaat. Demikianlah Warta Jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, marilah kita mempersembahkan persembahan kita yang pertama sambil kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 388 mulai ayat 1. Dalam teduh kasih, aku bahagia.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini yaitu dari Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-49 sampai ayat 53. Saya juga mengajak ibu bapak, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah di tempat masing-masing. Firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat yang ke-53. Kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini menjadi istimewa bagi kita karena kita mencanangkan tahun kesehatian pada hari ini, supaya orientasi Huria Kristen Batak Protestan yang sudah ditetapkan pada hari ini, yaitu tahun kesehatian HKBP, turut juga kita laksanakan dan kita implementasikan dalam kehidupan berjemaat, khususnya di HKBP Jalan Lurah ini. Sekaligus juga istimewa hari ini karena hari ini kita juga akan melaksanakan penandatanganan surat untuk penambahan pembelian lahan HKBP Jalan Lurah yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, yang kita laksanakan melalui pinjaman lunak dan sumbangan spontanitas. Menjadi istimewa juga hari ini karena seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah dengan sehati sepikir akan melaksanakan doa bersama pembangunan sarana prasarana HKBP Jalan Lurah yang sudah kita mulai, dan hari ini menjadi hari berdoa bersama untuk kita di tempat di mana bangunan sarana prasarana itu akan kita bangun, yaitu di depan gereja sana. Jadi ibu bapak nanti sesudah kebaktian minggu selesai, amin, amin, maka pendeta dari altar ini bersama pendatua diiringi oleh musik anak-anak
NHKBP kita yang sangat luar biasa hari ini berjalan bersama ke lahan pembangunan sarana prasarana, dan kita akan laksanakan ibadah bersama di sana. Ibadah dengan berdiri. Kalau di gereja ini kita duduk, di sana nanti kita berdirilah semua menghadap ke tempat akan dibangun sarana prasarana pendukung HKBP Jalan Lurah. Untuk siapa sarana prasarana pendukung itu? Yaitu untuk anak-anak kita sekolah minggu, untuk jemaat HKBP Subang, HKBP Cimahi. Kok ke Subang lagi ya? Karena baru dari Subang Amang kemarin ya, baru dari Subang Amang kemarin. Karena memang ya itulah, di sana juga kami membangun sebuah gedung yang besar, yang malah dipakai mereka untuk kebaktian minggu hari ini, dan menampung lebih banyak jemaat. Di Jalan Lurah ini saya berpikir-pikir apakah kami akan sanggup nanti untuk membangun sarana pendukung yang juga termasuk besar dan tinggi, karena selain luas dia juga berlantai 3. Jadi sesudah di sana membangun lantai 1, di sini langsung melonjak membangun lantai 3. Jadi luar biasa Ibu Bapak, hari ini istimewanya. Saya dari tadi pagi berpikir-pikir, ya mungkin ini bahagian dari tugas panggilan untuk membangun sesuatu di tempat di mana kita melayani. Menjadi istimewa juga Ibu Bapak, hari ini firman Tuhan. Karena Yesus yang kita kenal lemah lembut, Yesus yang kita kenal ramah, berkata-kata dengan sangat lembut, mendatangi orang-orang dengan penuh kasih sayang. Mereka yang miskin diberi makan, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, mereka yang terpinggirkan didampingi bersama-sama dengan Yesus. Tetapi hari ini firman Tuhan bagi kita, Yesus berkata, "Aku datang ke dunia ini untuk membawa api." Api yang dalam pemahaman dan pemikiran umat manusia untuk menghanguskan, untuk membakar, untuk memberi rasa panas bagi umat manusia. Lalu Yesus menambahkan lagi, Ibu Bapak, jangan kamu menyangka bahwa aku datang ke dunia ini untuk membawa damai. Bukan. Aku datang ke dunia ini untuk membawa pertentangan, perpecahan, dan akan ada pertentangan di tengah-tengah hidup orang yang berkeluarga. Karena itu yang pertama hal yang diingatkan firman Tuhan hari ini bagi kita adalah iman orang Kristen itu bukan iman sumbu pendek. Iman orang Kristen itu bukan iman seperti katak dalam tempurung. Iman orang Kristen itu bukan iman yang sempit, iman yang kerdil, tetapi iman yang memiliki wawasan luas, yang mampu memahami firman Tuhan meskipun kadangkala sulit untuk kita mengerti. Meskipun kadangkala sulit untuk kita pahami, sebagaimana Yesus juru damai antara Allah Bapa dengan umat manusia, di mana Yesus yang disebutkan dalam Injil adalah pembawa damai, di mana Yesus yang punya karakteristik pendamai,
di mana Yesus yang mengucapkan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah dalam Matius 5. Hari ini aku bukan pembawa damai, kata Yesus Kristus. Itu memaknai bahwa orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang mengikut Yesus harus punya kemampuan untuk memahami makna firman Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya tidak menelan begitu saja apa perkataan firman, tidak menerima begitu saja apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Tapi setiap orang yang percaya harus mengerti, harus memahami mengapa Yesus mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini untuk membawa api dan bukan untuk membawa damai. Ketika itu Yesus bermaksud untuk menyatakan sebuah hal yang istimewa bagi orang-orang yang percaya, supaya memahami api bukan hanya untuk membakar, supaya memahami api bukan hanya untuk menghanguskan, tetapi api juga simbol kehadiran Tuhan, api juga simbol kehadiran Roh Kudus. Api juga dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah yang dipenuhi oleh lidah-lidah api. Dan Allah itu api yang membakar dosa umat manusia, api yang membakar kekuasaan duniawi, kegelapan yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini, api yang menyempurnakan iman orang yang percaya supaya semakin total dan semakin murni mengikuti Yesus. Api yang dipakai oleh Sitopa Hudon, api yang dipakai oleh tukang pedang, api yang dipakai oleh ahli perhiasan untuk memurnikan emas sehingga semakin murni kadarnya, untuk membentuk pedang sehingga semakin tajam pedangnya, untuk membentuk tanah supaya berbentuk guci yang mahal. Maka api itu dipakai untuk membentuk, untuk memurnikan, dan untuk mempertajam iman orang yang percaya kepada Yesus. Dan untuk itulah api itu hari ini dinyalakan di HKBP Jalan Lurah, supaya api itu memberikan kobaran semangat bagi kita. Meskipun banyak hal yang akan kita berat kita pikul, tetapi jika bersama-sama kita pikul dalam pembangunan HKBP Jalan Lurah ini, maka api itu akan menyemangati kita untuk semakin bergerak maju dalam memuliakan Tuhan dan dalam pelayanan kita di HKBP Jalan Lurah Cimahi ini. Maka hari ini kita manortor nanti bersama dengan sekolah minggu dari sini ke sana. Apakah ada sawer-saweran amang pendeta? Boleh nanti kalau memang bersedia, kalau memang ada, dan mungkin akan ada nanti, karena biasanya orang Batak itu kalau sudah dibunyikan ini uning-uningan oleh si Yandre, nanti diserulingi oleh si Bagas, maka orang Batak itu biasanya akan langsung memegang dompetnya, membuka berapa lipatan yang ada di situ, dan cukuplah untuk hari ini, nanti dia akan memberi kepada sekolah minggu. Apalagi yang manortor pagi ini sekolah minggu. Kita bikin senanglah, sukacita anak-anak sekolah minggu itu nanti. Jangan langsung pulang kita, karena nanti juga akan ada itak gurgur. Mana seksi perempuan? Arong gue jadi itak gurgur nai? Mana gurgur do baru? Nai baru sudah jadi gurgur atau bagaimana? Ada itak gurgur, kita simbolkan supaya gurgur pacarian, gurgur pacamotan, gurgur jala suksuk nangaka
Pangomoan di seluruh jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah untuk menyokong pembangunan HKBP Jalan Lurah ini. Tetapi hari ini kita akan mengumpulkan amplop dulu untuk kuria. Itulah enaknya memang HKBP Jalan Lurah ini. Kita pencanangan kesehatan untuk pembangunan, tetapi amplop kita untuk huria. Karena apa? Karena perlu juga huria itu disokong, ditopang untuk melakukan dan melaksanakan pelayanannya. Karena itu Ibu Bapak coba dicek dulu sudah punya amplop atau belum. Dituliskanlah namanya ya, karena kita berharap seluruh jemaat bersama-sama, bukan soal banyaknya, tapi dilihat dulu juga banyaknya, siapa tahu masih kurang, masih bisa diganti karena baru nanti akan dikumpulkan ya. Siapa tahu ini sudah dikhotbahkan Bapak Pendeta, ganti dulu lah katanya. Bisa, boleh, tidak apa-apa, silakan saja Ibu Bapak. Nanti siang juga akan kita laksanakan hal yang sama, karena Ibu Bapak kita berharap doa kita dalam sehati sepikir akan menguatkan kita dalam melaksanakan program ini. Kita berharap bahwa doa kita dalam sehati sepikir akan meneguhkan kita untuk bersama-sama memikul. Walaupun mungkin kita berkata bahwa ini berat dan menyusahkan, tetapi ketika iman kita yang ditanamkan oleh Yesus di dalam api semangat yang berkobar, api pengharapan yang berkobar, maka setiap kita akan dengan tulus dan ikhlas untuk turut serta bersama-sama di dalam pelaksanaan pembangunan ini. Sehingga HKBP Cimahi Jalan Lurah semakin mampu menghadirkan suasana, mampu menghadirkan pelayanan yang lebih berkualitas, terutama kepada anak-anak kita sekolah minggu. Dan itulah topangan doa kita pada hari ini, karena hanya dengan berdoa kita akan mengharapkan kuasa Tuhan yang membuka hati setiap orang yang percaya untuk turut juga serta. Jadi banyak orang yang sudah bertanya-tanya kepada Bapak Pendeta, Bapak Pendeta Purba, mana proposalnya? Katanya kepada kami, lalu kami berkata begini, saudara-saudara Kadongan, kita tunjukkan dululah kemampuan kita. Kita tunjukkan dululah potensi kita. Jangan langsung berharap dari orang lain, jangan langsung berharap dari pertolongan orang lain. Tetapi nanti ketika sudah berdiri, kita sudah memang harus meminta pertolongan orang lain, baru kita laksanakan dan kita berikan proposal. Fundraising pun ke gereja-gereja yang lain silakan. Tapi kalau dari kita sendiri belum tunjukkan, orang akan mungkin mencibir kita, belum apa-apa sudah minta pertolongan orang ini, HKBP Jalan Lurah ini. Belum dibangun sudah langsung minta sumbangan. Tunjukkan dulu apa yang kita bisa mampu, kita tunjukkan dulu apa potensi kita, baru nanti kita doakan supaya orang-orang juga turut serta. Maka saya belum pernah berbicara dengan Bapak Ibu, ada koleha Bapak Ibu yang bisa kita minta pertolongan belum? Apakah ada koleha dari Sintua ini di gereja lain, di tempat yang lain? Belum. Karena kita akan menunjukkan kemampuan kita dulu, potensi kita dulu, kebersamaan kita dulu, kesehatan kita dulu. Baru setelah itu nanti, sesudah itu kita tunjukkan, barulah kita nanti meminta topangan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Itu. Dan prinsipnya harus begitu. Jangan langsung mindsetnya harus langsung begini. Tidak. Harus kita tunjukkan dulu kemampuan kita. Kita tunjukkan dulu potensi kita. Apakah kita sudah benar-benar sehati, sepikir, dan satu kasih dalam melaksanakan ini, baru nanti kita akan minta pertolongan topangan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Saya akan tanya Amang Sintu Oji Sitorus, pasti punya banyak kenalan, koleha, di mana mereka berada.
tolong ini amang oje sitorus diberikan supaya kita juga ditolong dan dibantu untuk melaksanakan pembangunan ini. Demikian juga dengan situasi-situasi yang lain dan jemaat kita yang ada di sini. Tetapi baiklah terlebih dahulu kita di dalam kesehatan ini menunjukkan apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa sampaikan untuk menopang pelayanan HKBP Cimahi Jalalurah ini. Karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudara, diberkatilah kita dalam melaksanakan tahun kesehatan ini. Di tahun 2022 ini kita berharap tidak berlama-lama kita akan melaksanakan pembangunan ini, karena kita percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala hal yang perlu bagi kita di dalam rasa kesehatan dan diikat dalam satu kasih untuk melaksanakan hal yang kita sudah tetapkan di tahun 2022 ini. Kehadiran Kristus juga Ibu Bapak Saudara-saudara telah membawa perubahan dalam hubungan interkeluarga di setiap rumah orang yang percaya. Yang walaupun mungkin ada pertentangan, ada perdebatan, ada dinamika di antara anggota keluarga untuk membawa bersama-sama seluruh anggota keluarga itu kepada Kristus. Untuk bersama-sama membawakan anggota keluarga itu kepada Tuhan. Karena orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk membawa keluarganya kepada Tuhan, kadangkala akan mendapat rintangan, tantangan dari orang-orang yang sudah menyatakan dirinya Kristen, pengikut Yesus, tetapi ia belum benar-benar memaknai makna mengikut Kristus, makna menjadi murid Yesus. Hanya namanya saja Kristen, tetapi hidupnya belum dikuasai dan ditundukkan oleh kuasa Kristus. Hanya KTP-nya saja menjadi pengikut Yesus, tetapi sebenarnya karakteristik dan hidupnya belum menjadi pengikut Kristus. Tetapi di tengah-tengah keluarga itu, bersama-sama setiap anggota keluarga, walaupun mungkin ada dinamika perdebatan, pertentangan, dan mungkin sedikit hal yang menjadikan anggota keluarga itu sepertinya tidak dalam kondisi harmonis, tetapi setiap kita terpanggil untuk membawakan keluarga kita kepada Kristus, anak dan ayahnya, ibu dan anak perempuannya, ibu mertua dengan menantu perempuannya, menantu laki-laki dengan mertua laki-lakinya, bersama-sama mengikut Yesus di dalam hidup menjadi taat kepada Kristus. Maka kita yang ada di sini sangat berbahagia jika di tengah-tengah kehadiran kita di gereja, setiap anggota keluarga itu lengkap, sempurna. Ada bapaknya, ada ibunya, dan anaknya. Walaupun kita belum mencanangkan tahun kesehatan keluarga itu di dalam sistem tempat duduk bersama, tetapi biarlah kita bersama-sama di dalam hidup kita untuk membawakan keluarga kita kepada Kristus, kepada Yesus, supaya dengan anugerah dari Yesus yang menjadikan kita dimateraikan di dalam iman kepada Kristus, kita disanggupkan untuk melakukan hal yang besar di tengah-tengah hidup kita di dunia ini, yaitu berperang, yaitu bertentangan dengan kuasa dosa, kuasa kegelapan, kuasa maut yang ada di tengah-tengah hidup umat yang
percaya. Setelah kita berangkat dengan iman kita yang berkobar, maka kita mulai peperangan kita dengan iblis. Kita mulai peperangan kita dengan kuasa maut. Karena itulah sesungguhnya yang disebutkan Yesus pada firman Tuhan hari ini, yaitu Yesus tidak pernah berdamai dengan iblis. Yesus tidak pernah berdamai dengan kuasa maut. Yesus tidak pernah berdamai dengan kuasa dosa. Ia senantiasa berperang. Ia tidak berkompromi dengan dosa. Ia tidak membuka peluang bagi dosa untuk menundukkan dan menguasai dia. Demikian jugalah kita orang yang percaya bahwa setiap kita tidak pernah membuka diri kita untuk berdamai dengan dosa, berdamai dengan kekuatan iblis, berdamai dengan keinginan daging, berdamai dengan nafsu-nafsu duniawi yang mencengkeram kehidupan kita. Tetapi kita dengan kuasa Kristus bertarung, berperang dengan semuanya itu, dan di dalam kekuatan yang dari Tuhan kita terus-menerus diteguhkan untuk mampu memenangkan pertarungan kita dengan dunia ini. Damai yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah ketika kita dengan kuasa Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan berangkat untuk menyaksikan iman kita dengan teguh, iman kita dengan kokoh, iman kita dengan setia. Meskipun kadang-kala kita harus susah seperti Yesus yang susah karena pergumulan hidupnya yang akan menerima penganiayaan di Golgota, tetapi orang-orang yang percaya walaupun harus menanggung konsekuensi kemiskinan, walaupun harus menanggung konsekuensi cibiran dari orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun ia harus menanggung derita karena keteguhannya mengikut Yesus, tetapi dengan api semangat yang telah diberikan oleh kuasa Yesus, kita senantiasa berdiri teguh, kita senantiasa setia dan kokoh untuk menyaksikan Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah memberangkatkan kami hari ini di dalam firman-Mu. Biarlah api iman kami, api semangat kami semakin berkobar untuk menyaksikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak pernah berdamai dengan kuasa dunia ini, tetapi berkatilah kami supaya kami dikuatkan dan diteguhkan menyaksikan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan HKBP Cimahi Jalan Lurah ini merayakan tahun kesehatan hari ini, sehingga di dalam kesehatan kami berangkat untuk mengimplementasikan kesehatan hati kami, terkhusus di dalam program pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Tuhan berkati jemaat-Mu sehingga dipenuhi dengan seluruh kasih karunia. Biarlah Engkau yang menyertai, memberkati pekerjaan mereka, dimanapun mereka bekerja menjadi saluran sukacita bagi mereka dan juga bagi HKBP Cimahi Jalan Lurah. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun lahir hari ini dan minggu ini, panjang umur bagi mereka dan sukacita ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Berkati anak yang Tuhan titipkan seorang putri bagi keluarga Daniel Tambunan dan Inang. Biarlah Tuhan menjadi sukacita juga bagi
opungnya, keluarga Tambunan Boru Simatupang. Anak itu boleh bertumbuh baik dan sehat, dan kekuatan bagi orang tuanya untuk menuntun dan membimbing anaknya di dalam lindungan Tuhan. Berkati Tuhan keluarga Nyonya Siahan Boru Tampu Bolon, sehingga di dalam permohonan dan doanya kepada Ervina Boru Siahan semakin dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan berkati para NN, keluarga Sirait Boru Situmorang, NN simpatisan, di dalam hidup mereka semakin diberkati dan dianugerahkan sukacita. Berkati juga Tok Ripe bagi setiap keluarga untuk menopang pembangunan HKBP Cimahi ini. Berkati juga janji iman yang telah kami ikrarkan kepada Tuhan, dan terimalah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, isolasi mandiri karena COVID-19 saat ini. Biarlah di dalam isolasi mandiri mereka, Tuhan kuatkan iman mereka untuk senantiasa berharap pertolongan Tuhan, menambahkan iman dan imun bagi tubuh mereka, sehingga mereka mampu melampaui pergumulan isolasi mereka untuk disembuhkan dan dipulihkan nantinya. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, Bapak Roni Tambunan, anak kami Kenny Boru Sinaga, juga anak kami Agnes Boru Panjaitan. Tuhan berkati setiap mereka di dalam pergumulan sakit penyakit mereka. Tuhan, tumbuhkan iman bagi mereka supaya senantiasa berharap pertolongan Tuhan. Percaya bahwa mereka akan dipulihkan di dalam kuasa Yesus. Sehingga di dalam sakit penyakit mereka tidak luput berdoa kepada Tuhan memohon kesembuhan. Karena itu Tuhan, Engkau jamah tubuh mereka, sehingga di bagian manapun sakit itu berada, di dalam nama Yesus disembuhkan dan dipulihkan, sehingga mereka boleh sembuh bersama dengan kami memuji Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarganya dalam mengurus dan merawat mereka di dalam sakit. Biarlah mereka dikuatkan dan ditopang kuasa Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, biarlah persembahan tahun kesehatan kami juga hari ini berkenan bagi nama-Mu untuk menopang semua pelayanan HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Untuk menopang program pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah ini, sehingga nantinya apapun yang sudah kami tetapkan boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, ikat kami di dalam kesatuan hati dan kebersamaan. Secara bersama-sama kami Tuhan turut serta ambil andil bagian dari setiap pelayanan HKBP Cimahi Jalan Lurah ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyampaikan persembahan kita ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan persembahan amplop tahun kesehatan. Mau lihat
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan langsung ke tempat di mana kita akan berdoa untuk bangunan kita. Silakan, kita akan mengiringi diiringi sekolah minggu, kita akan menuju ke keluar sambil kita akan keluar dari gereja ini. Dok mamu di Pak Tong. Dia cara musiknya dari sini. Oh ya, oke.
Jadi kita akan bersama-sama menuju tempat ibadah doa kita, diiringi tortor sekolah minggu. Cek 1 2 3. Cek. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri berbaris melihat ke lapangan sambil kita diiringi sekolah minggu yang masih manortor menyambut jemaat keluar dari gereja. Para lado Amang Opung Gwen Pasar Ibu nanti akan bersama dengan kami. Perwakilan sekolah minggu, perwakilan remaja, perwakilan Nopo Sebulung, silakan untuk hadir bersama dengan kami. Jong bayi nate, tegar dope matanya Arion, aku lah wahado be. Anope Opung Gwen, Anope Opung Gwen. Oh iya teh, lasroane Opung Gwen bareng mana? Oh iya teh, oh kulianok kuroin na ang Pasar Ibu ba? Rumah juga tujuh na bareng mana? Mungkin acara yang sudah kita rapotan hanya 50 kami siapkan.
tetapi kita akan mengikuti acara ini. Mana dari sekolah minggu? Sama mama. Bila pun nabiong. Sok kamu sok. Sini. Sekolah minggu 1 orang. Remaja. Derus mana Derus? Adi Siwajuntak. Adi dari sini ya mak. Derus sama sekolah minggu. Tepuk tangan bayi tatu sudah anak kota sekolah minggu. Ngai pajolo opungguan nak ini kita pembangunan. Jala sudah mahitan non mengikuti. Bapak Ibu yang terkasih, tentu tidak semua kita kebagian acara, tapi kita ikuti acara ini sebagaimana yang sudah ditetapkan dan yang ada pada kita. Mungkin satu bisa untuk berdua orang di sini. Mari kita mulai ibadah kita. Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita berdiri di tempat di mana bangunan sarana prasarana pendukung pelayanan HKBP Jalan Lurah Cimahi akan dibangun. Mari kita bersama-sama meminta pengasihan Tuhan supaya Tuhan yang melayakkan dan memberkati seluruh jemaat dan para halado melalui pelaksanaan pembangunan ini. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, dengarlah seruan doa umat-Mu. Berkatilah kesatuan hati umat-Mu untuk membangun sarana prasarana HKBP Jalan Lurah Cimahi. Kami awali pembangunan ini di dalam pengharapan dan iman, di dalam kasih karunia, melalui doa kami hari ini Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Somba Majahoba Debatata dalam bahasa Indonesia, buku nyanyian HKBP. Karena itu kita boleh sambil manortor di tempat kita masing-masing. Mari demahita buku ende HKBP 55 sada. Kehidupan kita, amin haleluya, nyanyikan 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 amin haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus dan nama Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah gunung batu dan sumber kekuatan kami. Kiranya berkenanlah Engkau atas doa kami. Berkatilah tanah ini yang menjadi
tempat pembangunan gedung sarana prasarana HKBP Jalan Lurah Cimahi. Tinggallah di tempat Roh Kudus-Mu yang memberikan kedamaian dan kasih di dalam memulai sampai mengakhiri pembangunan ini. Berkatilah para tukang yang bekerja di pembangunan ini. Lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya dan celaka, sehingga selesai membangun sarana prasarana HKBP Jalan Lurah Cimahi ini. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan juga memberkati panitia pembangunan HKBP Jalan Lurah Cimahi dalam kesatuan hati jiwa, layakkan mereka melakukan tugas mereka. Kami berdoa bagi pembangunan ini, biarlah dasar dan penjuru bangunan ini kuat dan kokoh, dan segala struktur bangunan saling mengikat utuh, sehingga bangunan ini menjadi tempat yang nyaman dan selamat bagi kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan Allah Bapa yang memberkati tempat ini untuk pembangunan sarana prasarana pendukung pelayanan HKBP Cimahi Jalan Lurah. Kasih karunia Yesus Kristus memberkati seluruh panitia menyelesaikan pembangunan ini. Roh Kudus yang biasa menyertai seluruh tukang dan yang bekerja di dalam perlindungan kasih Tuhan. Silakan Amang Pengguen juga meletakkan batu. Walaupun ini Ibu Bapak bukan peletakan batu alas lagi, karena di sebelah parkiran sudah kita letakkan batu alas, tetapi simbol memulai pembangunan kita mulai hari ini. Tiga kali Amang. Ya. Remaja. Renti silakan. Remaja maju. Siapa dari remaja? Derus ya. Dan sini Pak. Ya, nanti bersama-sama kita menyerahkan. Mana alat-alatnya kemarin? Mana si penjahitan? Dicat? Oh ya, enggak usah. Amang penjahitan. Enak KBP. Naposo. Batu dulu. Ngasih provinsi peres aduan bel kesanon nama. Baik, kami undang Bapak Andi dari perwakilan bangunan. Oke. Tiap Mak Dewa Pungguen. Padita mamaniuk gergajo nas nate. Ah imat tong. Kita nona. Mang Bapak Andi mewakili seluruh tukang yang sudah kita tetapkan untuk bekerja di gedung sarana prasarana kita. Kami berangkatkan Bapak dan tim seluruh tukang yang bekerja. Biarlah kasih Tuhan Yesus yang memberkati seluruh tukang bekerja dengan selamat, sehat, dan baik
sampai nantinya menyelesaikan pembangunan ini di dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menjauhkan penyakit dan segala hal yang bisa menghambat pembangunan ini, dan seluruh tukang boleh melakukan pembangunan ini dengan sehat dan selamat. Secara simbolis kami serahkan peralatan tukang, kami berangkatkan bekerja di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Opung Gwen, silakan. Ini juga. Kasih. Tepuk tangan mai tauma perwakilan tukang sian Bapak Andi. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, Jemaat Tuhan Parhalado dan seluruh kami dari Sekolah Minggu Remaja Naposo dan keluarga, para orang tua, panitia pembangunan, berdiri di tempat di mana Tuhan di dalam kesatuan hati kami akan membangun sarana prasarana pendukung pelayanan HKBP Cimahi Jalan Lurah. Tuhan berkati tanah ini, tempat berdiri bangunan, sehingga tanah ini Tuhan layakkan tempat berdirinya gedung sarana prasarana HKBP Cimahi Jalan Lurah. Tuhan berkati para tukang yang kami berangkatkan hari ini untuk bekerja dan melanjutkan pembangunan ini. Biarlah para tukang yang diwakili hari ini oleh Pak Andi di dalam doa kesehatan HKBP Cimahi Jalan Lurah bekerja melanjutkan pembangunan ini dengan keadaan baik, sehat, dan selamat. Tuhan berkati proses pembangunan sehingga seluruh struktur bangunan ini boleh saling utuh dan saling mengikat, sehingga bangunan ini boleh dipakai dan nantinya diteruskan untuk pembangunannya dengan keadaan baik dan sehat. Tuhan berkati panitia pembangunan untuk memikirkan segala hal yang perlu bagi pembangunan ini, sehingga Tuhan dilancarkan dan diberikan kesehatan dan kekuatan serta kesatuan hati juga bagi seluruh panitia pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah yang dipimpin oleh Amang Opung Gwen Pasaribu. Biarlah Tuhan di dalam kekuatan Tuhan kami berdoa juga bagi panitia pembangunan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan untuk menopang pembangunan ini di dalam segala hal yang perlu bagi pembangunan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja, menjadi saluran berkat bagi mereka. Dan nantinya di dalam segala hal yang perlu bagi pembangunan ini, kami turut serta juga ambil andil serta memberikan persembahan dan turut serta untuk menyempurnakan hingga sampai rampungnya dan selesainya pembangunan prasarana dan sarana HKBP Cimahi ini. Ya Tuhan, jika mengandalkan kekuatan kami tidak sanggup. Dan biarlah atas doa permohonan kami pada hari ini, Tuhan berkati gerejamu HKBP Cimahi Jalan Lurah melaksanakan program ini. Yang nantinya dalam melanjutkan pembangunan ini, banyak dana yang masih kami butuhkan. Biarlah Engkau Tuhan yang mengetuk setiap pintu hati para donatur, para perantau HKBP Cimahi. Dengan terlebih dahulu mengetuk pintu hati kami jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah untuk menyelesaikan pembangunan ini. Kami percaya di dalam kesatuan hati, jika Tuhan berkenan dan Tuhan layakkan kami, maka kami akan bersegera boleh menyelesaikan pembangunan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dan kita akan berdoa penutup. Masih lagu 585 ayat 2 dalam bahasa Indonesia. Sambil kami, nanti saja ya untuk
Saya tahu jonan teh. Haleluya, sungguh besar kasih setianya pada kita. Amin, haleluya. Mari kita yang rukun dalam Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan kita. Amin, nyanyikan amin, haleluya. 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 Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam doa permohonan kami pagi hari ini, kami bersama-sama di dalam kesatuan hati memohon karunia Tuhan. Biarlah Engkau berkati acara kami. Engkau berkati juga simbol-simbol yang kami hadirkan pagi hari ini, itak gurgur, dan juga lapet pohul-pohul yang akan kami nikmati. Sebagai simbol permohonan kami, biarlah Tuhan Engkau memberikan gurgur bagi kami pacarian, pacamotan, pangomoan, supaya setiap jemaat Tuhan boleh dipenuhi kasih karunia-Mu di dalam perjalanan hidup kami ke depan, terkhusus membangun sarana prasarana Cimahi ini. Biarlah juga tonggi padayon kami Tuhan, dan tiur panatapan kami ke depan, sehingga di dalam kebersamaan kami dengan rasa natonggi marhite lapet natonggi ale Tuhan nanek persaudionon nami hadir yomu mai mamasu-masu do manupak ngulu nami mau liate madiho. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Pison huwa kami dihita itak gurgur. Asa saukma gurgurak kalas niroha ador hasma tu ador risi pora-pora. Horas-horas mahita jala torhis laho patulusun pembangunan ni huriata. Hemat tu Muhammad tong. Asa roh ala ko mabagian non. Ido. Asa tubuh mahariara di tonga-tonga ni huta parmeaman ni dana parlinggoman ni na tua-tua di huta hamudang marmara di baliendang agama huwa dapok majar jelana jupang nani luluamuna asa mangomo perdalan-dalan marlas ni roh anak pertiga-tiga di joluan niari ditupai tu hatta marihamu tonggi pada yomuna songon lapet nanaeng parsaulionot tadi bagasan marogoton ditupak asini rohana itu hatta hemat itu saat solusa dibayan olena saat mahita patulus pembangunanon di pasu-pasu tu hatta hemat itu pinasa maju molo tu amat panitia pembangunan dungi suwe kaina bagi hamu mak lapet natonggi itak gurgur pasarian pasamota di ita laos ikuti mga madai lapet natonggi do ita gurgur
Persilakan sekolah untuk manortor. Udah, hari ini kita menerima juga sumbangan partisipasi dari PT Kapal Api Indonesia melalui kopi yang diberikan kepada pada doa syukur ini. Terima kasih kepada PT Kapal Api Indonesia melalui Bapak Dato Aritonang. Baik kamu mah bagi kamu mah